Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah yang telah memberikan limpahan nikmat sarta karunia kepada kita dan bersama. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebuah petang kita membahas tentang syarat ma'qud alaih, yaitu barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, yang pertama, barang yang diperjualbelikan itu adalah milik awak. Punya dia orang nama jual barang itu tadi, piti punya dia orang nama bali. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu adalah suci, halal, tidak barang najis, tidak barang yang terlarang dan dijual. Kemudian pagi kini kita lanjutkan syarat ma'qud alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ru'yatuhu ail ma'qudu alaih in kana muayyanan. Disyaratkan berikutnya dan ma'qud alaih ko barang yang diakadkan atasnya itu adalah ru'yah. Ru'yah ko bisa dicalian, nampak barang dan akan diperjualbelikan. Jaleh. Kok kini zaman orang zaman online ya? Berarti kok kaitannya gini. Menurut kajian fikih klasik, kok kitab I'anatul Talibin kok kitab lama, tapi relevan membahas masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah mutakhir, masalah bisnis, masalah ekonomi, masalah jual beli. Disyaratkan yaitu ru'yatuh, barang yang diperjualbelikan ko nampak, dicaliak nampak, dia wai tarasu, jalai bantu tahu warna nampak dewa. Berarti dalam kajian fikih klasik, laba pinteh, laba antisipasi kemungkinan terjadi, jangan sampai menghadirkan kekecewaan, jangan sampai lah sudah barang babali menyasa tumbuh tuyo di pariso banan. Cara memintanya dicari barang. Ikonya syaratnya in kana muayyanan, kalau barang tu layado kuado barang tu tadi nan diperjualbelikan tu nampak ko ape mere awarna. Kan awak pembeli yang buat masa tipe pembeli yang kurang detail, kurang teliti. Hah?
Lah nampak tak kamar dia orang nak dua orang kan ada nampak klip-klip serba buka serba calik saja. Hai, pariso saja. Nah, jadi barang itu yo nampak. Itulah nak online. Dan online kau terasa beri pariso tentu kau soal trust lah. Soal trust, soal kepercayaan. Ambo disertasi ambo salah satu variabelnya ambo tuh disertasi tentang fintech, financial technology, transaksi keuangan pinjam meminjam online itu bagian kajian. Karena kajian ambo tuh tidak kajian agama tapi kajian manajemennya. Nah itu salah satu trust, percaya enggak? Tapi ada orang nanti kata ini anak kecewa. Ada perceived risk, risiko yang akan kemungkinan dirasakan. Risiko ya kecewa, frustasi, itu kemungkinan terjadi. Makanya kalau wak kurang teliti, mudah kecewa, tidak punya pengetahuan banyak tentang barang yang akan wak beli, yang jalan langsung ya. Biasa orang online tuh adalah konfirmasi cari itu punya pengetahuan yang cukup terhadap barang yang akan dibeli. Dalam teori sosiologi ekonomi dikecian bahwa dalam berjual beli itu yang diperjualkan itu adalah soal informasi. Orang nama ngalih banyak mengetahui tentang produk, kualitasnya, kelasnya. Dia bisa menentukan harga. Di situ dia bisa beruntung. Dia punya kelebihan informasi dibandingkan konsumen. Nah, nawa terbius dengan lama onggo ada tukang aleh. Aku komode, aku begini, aku begitulah. Iyo lo jawab. Hati awalnya senang sekali. Dah boleh. Kalau ditampik kada itu lancak lighting itu penerangan itu ancak itu barangku di dalam tu. Dia boleh keluar kau di luar, ya, anu le. Itu. Jadi nantarang tu dek kado tarang lancak anu jadi dek pantulan warna. Jadi banyak riset penelitian tentang marketing produk yang memang didesain supaya konsumen tu sana mencari barang kuanca ya didesain di ma etalasenya anca, kemudian pencahayaan ruangannya membuat daya tarik desain. Ada namanya waktu konsumen impulsif kok. Awak ada orang rencana kabalanjo dah. Tapi dia mencari barang kok. Alah. Tanu awak deh. Terpengaruh deh. Itulah keahlian bagi orang marketing. Bahas supaya napas awak kok keinginan awak. Kecik Adam Smith kan keciknya mah. Awak kok punya keinginan tak terbatas. Nak terbatas keinginan awak napas balik. Napasu tu dah dimainan dia orang bisnis tu. Allah punya kau beli jalan. Iku baru lo merek kalau kau main lo kalau kuanca lo jalan. Itu namanya. Kau kelebihannya. Wah, pokoknya kadang-kadang dah lo tak pakai tu dah. Tapi begitulah memori otak awak kau tadi dipengaruhi. Kalau dalam kajian tasawuf, yo napasu tu. Pantang rendah, pantang ketinggalan, pantang kalah. Cukup saja nak model tak kau kini ya awak kau masa ikut je barang mau pakai lagi. Itulah dipengaruhi. Padahal awak kau kebutuhan awak kau kan banyak, tapi keinginan awak yang banyak. Kau sehingga kebutuhan awak alah makan, pakaian, sandang, papan, pangan tu lah.
Itu dia nang pokok primer lah. Tapi ada kebutuhan sekunder, ada lo kebutuhan lux. Awak nak siar lain, nak pakar lain. Dioyak orang dekat tu. Itu nang kelebihannya orang nak mengalih lama bujuk rayu aja. Oh iya, cucuan aja pak. Aku pakaian kalau kayak pada warna kulit, ya kok cocok kok. Nak kena baca lah, dia awak lah yolo. Fala yasihu bai'u muayyanin lam yarahu al-aqidani aw ahaduhuma karuhnihi wa ijaratihi lil gharar al-manhi an. Ndak sah wa menjual belian, menjual barang yang ado, barang ko ado, lam yarahul aqidan, tapi ndak dicali ada orang berakal ko bahasoi ndak sah menjual barang ko nyo ado tapi ndak nampak, ndak dicali. Ndak harus dicali ada orang yang berakal atau salah satu orang nak kembali nampak dia barang ko. Itu bahasa orang lain. Dan sampai membali kucing dalam karung. Kucing dalam karung kalian nampak? Enggak. Meongnya terangnya. Jo tak kicu orang itu. Jadi pitua orang wak kan lah up to date lah. Dan sampai awak tak kicu membali kucing dalam karung. Barang dah nampak, bunyi tadanga, kiroe kucing garong. Emang kucing garong tu apa dia? Kucing jahat. Kucing garong. Itulah. Ya dah bene nampak dia musyahidan hadiran. Awak saksikan hadirlah waktulah minal muayyanah minat ta'yin. Itu ne meminta nyato ba bantu sipai tahu ukuran gadangnya, warna bantu fungsi itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, kalau awak pergi kamu Bali barangku di Jakarta, barang longkoi awak pergi ke Jakarta, awak latihan lo, awak nak dulu rencana ke Jakarta, barang ketujuh dia awak. Kini orang kira ada marketplace, lah dulu medianya, nyomam hojo jual barang di Facebook awak nampak sekali, nampak bantu ada lo testimoni ini orang. Ya nama orang mengalih lah di screenshot testimoni tayo tenda. Tapi ada didesain, disetting sehingga meyakinkan barang tu. Kini kan nampak, kau kan harus nampak mata kan ada nampak pakai perantara. Nampak melalui foto, dicari dari semua sudut. Kalau dulu kan alunado teknologi tak lain. Alunado sistem Facebook. Kini ko orang di Amerika tadi malam final Thailand dengan Indonesia. Bisa wajah lihat rumah wak. Mau di rumah pakai layar yang fokus tu. Alah yolo, ampe kosong kesudahannya. Allah pasti Allah tu pakai duian lama lah serius. Tapi itu di Singapura bisa wajah lihat rumah wak. Dulu kayu batoki mana baca lihat barang kolej di Singapura yo nak baca lihat pe tu lo kolejnya. Sia nak mencetak kolej di Singapura tu nak tonton sama lo. Nak do pakai anu ke dah. Nak do kan malah orang lain rekayasa ke dah. Benar. Jadi media-media tu kini
kan menghadirkan fakta. Balik kawak leh. Tadi fala yasihu bai'un muayyanun lam yarahu al-aqidani aw ahaduhuma. Tak sah jual beli yang ada, yang barangnya ada, tapi kedua pihak yang berakad tak mencali. Bahawa kata kata supaya jangan kecewa kata-kata. Tapi kemudian awak memanfaatkan teknologi sebagai wasilah, sebagai media memudahkan. Ada dalam teori itu teknologi itu adalah ada namanya performance expectancy, ada effort expectancy, ada kemudahan yang dirasakan, ada effort. Dengan teknologi kau mudah awak dan jauh menjadi dakik. Tak para lu awak yang harusnya awak antrian lomba li lamu lu kata apa kini bisa diefisienan. Awak rumah awak golek-goleknya pakai Android cari produk di preso klik oke. Kalau yang pakai COD itu kan tanya-tanya. Iya Pak kembali. Nama jenisnya. Awak konfirmasi. Agia kirim alamat. Kalau yo agia kabayo. Itulah akadlah pakai perantara yang memudahkan. Sahkah? Sah. Kinilah sah. Kalau seandainya warna diminta hitam, dia warna merah, tidak sesuai pesan model, tidak sah. Hati-hati warna Bali itu ada benda yang mungkin potensi berubah atau anunya tuh. Apalagi bunga-bunga itu kan progresif, tuh tumbuh berkembang gitu kan. Nah, apa nama tu? Bisa berbeda-beda. Tapi kalau membeli barang kare, tidak mungkin berubah dah. Tapi kalau bunga itu kan bisa berubah ya. Oh bibit. Coba kau bunga apa nama tu kan ada bunga janda apa nama bolong. Kamu ada bunga viral gitu kan? Namanya. Ya itu dah. Bunga kaladi. Sampai sekian lo haragoyo heran lo. Kira dicari ada di tengah pala. Banyak bunga tu gitu. Nah, kalau awak ingin bali-bali yang sifatnya online, ya, yang potensi berubahnya tidak banyak. Tapi kalau nak barang kau kemungkinan berubah-berubah. Contoh bali barang bali tomai. Tomai kau warna kan. Tu 2 hari sudah tu anak tomai kau kan bisa mengalami apa tu usia layu Tapi kalau lah pakai adolo kan jual daging pakai frozen apa tu? Di frozen food apa tu? Nak pakai lada pendinginnya itu masih bisa lah ni. Tapi kembali balik kepada awak. Yang mana jual beli kau kaji awak sebelumnya tu adalah innamal bai'u antaratin. Jual beli kau kan suka sama suka. Awak suka, awak akan membeli suka, orang nak menjual suka lo, lapis lanjut deal. Maka dipasti-pastian dulu. Jangan beko barang tipu pangana bertukar. Nah, iko maksudnya kan ada dulu nak pangilai kan. Ada orang pembeli nak pangilai dan penjual nak pengicuah. Anak pembeli nak pangilai, pangila. Kau ada macam kali ya. Sudah berapa tipu orang. Dah iko dah mono, dah iko dah no. Padahal di dalam nanya posting, nanya iko itu ini orang tidak detail ukurannya. Kalau cerita mau beli buku kecil, buku gadang bantu tabak awak nak detail membaca padahal ada ukurannya dijelaskannya sifat-sifatnya. Halamannya sekian, lama sekiannya malah kata baik foto ni dipagadang aja bantu lah nolong tu.
Nah, jadi itu karena memang untuk barang yang dipajuabalian itu tadi, yo harus harus nampak dia orang berkat supaya nak kecewa. Tu kalau orang butuh bah tu, itu bah orang butuh mali itu dijelaskan lah. Tapi kalau orang butuh itu kan harus dijelaskan kasadonyo, kalau bisa ada pendamping lah, ada keluarga. Beli cincin meh, kita tahu nak nampak dia meh dari kepera, sangko cincin dia kan. Kalau yang tak bisa macam dia, yo kalau bisa ada walinya lah atau pendamping. Sama seperti ruhnihi wa ijaratihi, sama seperti awak gadai. Kalau bagi pegang gadai, ya coba jajalai awak. Banampaan, batatap muka awak badu bahkan nampaan. Kemudian barang yang akan diberikan jaminan tu jaleh lo. Ada kau jadi jaminan sawah di mas sawah tu tumpah. Barang lawehe, baca jaleh. Ya ada gadai sawah, mas sawah sedang tua di masin nane. Abi kau nyampak api waktu tu itu namanya jadi jaminan. Kad eksekusi awak nak tahu barang jaminan tu. Di masinan tu api kau nyocalian kau ada sertifikat guys. Dah lah. Kalau hasil borong gadai itu kan ada kesepakatan awak, boleh tak misalnya awak menggadai sawah. Ya. Tapi waktu kesepakatan, katanya kan tak boleh ada barang kontrak kan? Ya. Kontraknya terjatuhnya riba ya kan? Ya. Tapi ini tuh dimanfaatkan oleh orang yang menghutangkan. Tapi udah perjanjian bisa tak begitu? Dan orang nama berhutang memanfaatkan itu nak boleh. Kalau memperjanjian sesuatu nak boleh itu nak boleh. Iko nak punya kau si A jaminannya kau sawah lah. Kau si aku ni bansai, pitian ada. Anak ada deh, sawah. Nyoka meminjam ke si B kau ada piti deh. Deh si B kau tentu nak mau piti aja, kau hilang lah kata tu aja doh. Mau pinjaman lah, piti yang boko, tapi aja jaminannya sawah. Kira sawah kau. Kalau yo jaminan naik kan tak sawah kau nak diambil ni dah. Cukup bukti-bukti perjanjian bahwa kalau seandainya nak tabayi beko sawah kau ditarik, baru no diambil. Tapi namanya jadi problem, ndak sah jaminan itu dan jaminan itu tadi adalah bukan miliknya. Sawah itu tadi miliknya tidak? Kan pusako. Tapi kalau punyainya itu jadi jaminannya, silahkan saja. Lalu kemudian tak bolehnya mengambil manfaat dari jaminan itu tadi. Tak boleh mengambil manfaat. Walaupun dengan perjanjian. Inyo je tak boleh mengambil manfaat dari perjanjian itu kan lain lo cerita boleh tu. Ya kan misalnya perjanjian itu kan umpamanya mengurangi hutang yang kau. Ya. Kalau sawah kan kau jaminan gua. Lalu kemudian nyo buat lo akad cek lai. Akad cek lai niang ambo dak dulu pandai bersawah. Iko nyo kan nganggurin ye. Pabuek lah sawah ko. Tapi agia pampe nyo kambo. Tu lai lo akad itu nak boleh iko na barang jaminan. Kemudian sebenarnya barang jaminan. Tapi itu kan rusak barang jaminan itu tu nak. Itu akadnya akad kedua boleh. Boleh cik akad dah. Kalau itu dianggap nama eksploitasi. Tapi kalau seandainya iko barang ko, kalau iyo barang sawah namanya digadai ko tadi, kalau seandainya ndak dikarajuan nyodoh, silahkan di pengguna orang lain.
Tapi seyogyanya nak punyuinyo silahkan digarap denyo kayak twinti ne. Pinyo ndak mau lo menggarap doh. Nah, itu kan lain lo cerita aja lah. Nyo ndak boleh tu adalah inyo punya jaminan kuat sawah-sawahnya, nyo jaminan. Kemudian si anu ko mama solo untuk iko, tu ndak boleh. Oh nyo kamu gue kompo kamu gue lo mah, iko pansu dia ambo untuk pembayar utang. Kan itu nih itu. Iko ternyata dimanfaatkan di orang mampu utang ko tadi. Itu ndak mah pansu membayar utang namanya itu dong. Mana mau utang nama jadi dia. Iya, harusnya inyo nak punya sawah, olahlah sawah tu tadi. Gambaran su aja mau utang betul. Tapi mental ko mental maleh. Bagian kurang supaya dapat barang senang dia lain. Kan soal mental itu je. Itu nanti jadi kan? Nanti jadi kan itu. Sehingga barang pegang jaminan ko tadi dimanfaatkan orang dalam piutangan. Harusnya nak bagi tu akad dia dah. Soal akad lah. Mangkoe lah ada fatwa MUI di Sumbar. Kamu ikut tu masa karaknya di agam sekitar tahun 2005 lah. Ada bahas. Pagang gak ada praktek, pagang gak ada model dia. Kau nak sah? Zolim orang mana? Dan itu pun waktunya unlimited. Tanpa batas waktu kan? Sepanjang lu dibayar, orang ke dipakai dari tu bahan nama itu. Nah sebenarnya kan itu semacam utang kau tadi membantu. Lalu kemudian dia orang nenek lo membutangan, jaminan utang kau tadi. Dibuat janji, dah boleh lama-lama nak, iko lah mati sekian, anu lah mati keturunannya, kan panjang cerita jadi tu. Itu sebenarnya kan lah umpama betul. Lah umpama jual mah tapi secara perhitungannya tak bisa menjual deh karena kau sako je kan. Itulah soal perilaku lah. Perilaku keuangan. Nah, jadi dalam ekonomi manajemen anu tu ada teori perilaku keuangan. Nah, karena memang banyak perilaku orang model itu. Banyak nak ingin senang ya. Inyo pak terima untung, mama pintu utang kemana kan? Pintu bayi aja kan lama ya namanya itu. Di kapien tanah mati. Itu banyak mama bawa kapit. Nah, jadi kalau ada jaminan harus jaleh lo jaminan itu tadi. Kalau menyewa jaleh lo barang sewaan itu tadi. Sama karuh nihi wa ijaratihi. Jadi akad jaminan, akad dari sewa tu jaleh dan disewa tu apa? Yo. Kau disewa barang kau kira barang rusak. Ke orang awak malalu aja namanya ini kan? Kan ada orang nak bermain dengan itu. Bekanya salah lah. Tadi nyoncainya, awak tu bono, aku selesai. Kenapa harus bajale-jale? Lil ghoror al-manhi anhu supaya jangan menimbulkan kekecewaan. Jangan terjadi penipuan. Itu antisipasi. Maminteh sabalun anyui. Ya tu maminteh sabalun anyui. Manjawe menyambut sebelum jatuh. Jangan beku kan lah lo batang kawang saya lah elok lo lah adolong kau kepo lah meminjam lo sama kau kepo kan iko masalah muamalah di siko pengkabala baca kawa di siko penyebab batang ka dia karena ada yang kecewa ada yang mengicu kalau lah ada yang mengicu motifnya lah mengicu alah ribut. Mangko dipintai itu jangan sampai ada keributan. Jangan sampai ada konflik. Lah dipintai betapa hebatnya tu diantisipasi. Tapi lah doa-doa awak, lah bajale-jale awak tumbuh terjadi je takatulai. Tu baalai malang nenda ada pederaya. Mujuan ada mulang ada peder. Mujuan ada pederaya,
malang tapi ditulak. Mujua keruan anta tulak, malang keruan anta raya. Rusak barang yang dipinjam kok. Tapi dari awal kalau jalan. Nah, kalau rusak kemudian kan buat dulu perhitungan. Jadi mangkonyo dilarang. Wa in balagha fi wasfihi, walaupun lah disampaikan mana sifat-sifatnya tapi oncak baca calian. Takah awak ndak batamu doh, baca barang tu begini, ciri-ciri ko, kriteria ko, bantu ko, tapi awak ndak batamu, ndak bakal nampakan. Kadang-kadang disampaikan takatukan beda barang yang disampaikan dengan barang yang dilihat. Cobalah perilaku Bapak Ibu. Ambo perilaku ada dalam pelatihan. Tolong lakukan apa yang saya katakan. Kecilnya, lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan ikuti apa yang saya kerjakan. Contohnya, pegang hidung, kecil. Kan perintah itu, pegang hidung. Nah, tangan orang yang dibungkuk, kan struktur pegang lo hidung. Perintah pegang hidung, awak pasti pegang dulu. Pegang telinga aja, dia wae doang. Nama awak pegang kayak gitu. Hidung apa pegang atau telinga? Acok nawak pegang itu adalah hidung. Karena nampak dia awak orang tu memegang hidung. Walaupun perintahnya tak ada pegang telinga. Manusia kau lebih cenderung kepada nanyo caliak daripada nanyo dah dengar. Kalau di jalan, oh kriteria ko sipai ko bantu ko, nama nangko doh. Pikonyo calia, nampak dia sekali, betul tidak? Itu ikon yang penting. Wa in balagha fi wasbihi, walaupun disampaikan mana dikecil mana kriteria ciri-ciri sipai barang tadi. Tapi cong nama nangko, lebih manangko barangko dicalia. Ya itulah, dikerjakan itu yang lebih mudah dijadi contoh. Anak waktu nya lebih mengikuti apa nak kerjakan dari anak kecil. Kan itu namanya. Iya. Jangan mengajar begini tapi nak kerja lain sama yang lana, sama yang tapi awak nak semayang dah. Mama kecil nak ada bana semayang kecil bana. Awak deh. Iya. Lah itu mau pokok padangnya antisipasi itu. Jadi agama ko maminte. Jadi kajian fikih awak dalam konteks bisnis, ya memang kan banyak orang kecewa, banyak orang bisnis online itu contoh adalah pinjaman online. Oh, karena jerat ikut segala macam. Pertama diberikan mimpi-mimpi kemudahan, layanan begini. Oh, kini baru orang terjerat. Kasus-kasus yang ditemukan lata bungkuk utangnya dia karena yang dihadirkan itu rasa-rasa kemudahan. Ambo studi yang itu akan rawan dulu mungkin layan keuangan seperti perbankan konvensional, katakanlah bank yang antrian atau semacam itu dianggap akan tergantikan dengan layanan keuangan online. Ternyata tidak. Pelayanan bank itu lagi ini tetap inovasinya kemudahan-kemudahan, tapi bisa dipercaya. Tapi yang online aku hanya menghadirkan kemudahan, tapi bunguan begini, beli-beli uang kini diintimidasi lah, ikut segala macamnya. Bahkan data-data pribadinya tuh disebarkan. Karena undang-undang tentang perlindungan data individu konsumen tuh masih alur kuat. Di luar negeri memang ada undangnya itu, ada big data. Orang kini lah mudahnya data awak dicuri. Awak kadang-kadang dah hati-hati lo jadi tahu. Ikut soal pengetahuan lah. Wa takfir ru'yatu qabla al-aqdi bima la yaglibu taghayyuru ila waqtil aqdi. Cukup memadai mencaliak sebelum akad pada apa yang tidak ghalib perubahannya sampai kepada waktu akad. Dia lihat sebelum awak berakad lah nampak ada awak barang kau tadi.
Itulah cukup calian yang pertama tadi sebelum akad, karena barang kau dah akan berubah dah. Contoh awak akan kembali rumah, awak calian rumah kau tadi sebelum awak berakad. Calian orang tentu rumah. Kau tentu rumah. Oh, sesuai. Nah berakadnya mungkin beberapa hari setelah itu sah, memadailah dengan pencalianan tadi. Walaupun pada saat nyok berakad kamu bayar tadi nak mencari rumah tu lain, karena rumah tu dah kebubah dah. Kalau bendanya tidak valid terjadi perubahan sampai dilaksanakannya akad, sah. Tak ada masalah, memadai cali awak yang sebelum akad. Nah itu, jadi kalau barang-barangnya kemungkinan tak akan berubah dah. Tapi kalau auto bisa saja berubah. Cecelian ada tu. Kalau seandainya kan ada orang mulai melalui apa namanya LOX. Kan ada orang model. Kalau itu contoh barang atau menjual pertama kan boleh saja. Tapi kalau pada saat berakad calianlah barang tadi. Karena item yang ada di dalam barang itu tadi itu menjadi penentu harga. Ada aksesoris itu, ada yang semacam kan tambahan harga. Dikurangnya itu kurang harga. Tapi kalau rumah tidak mungkin pintu di tangga kecil. Tangga pintu tangga loto tidak mungkin dah. Kalau yang benda yang sifatnya tidak mungkin berubah, potensi dikurangi pun tidak ada, cukup mencaliak sebelum akad. Wah, cukup memadai itu, tidak caliak sesuatu akal yang tidak salah. Itu contoh. Lah hari lah jam 6 ya. Iko materi tentang mencaliak barang kau mencaliak aja berubah. Kau diskusi tentang soal-soal yang terjadi di tengah kehidupan awak. Itulah kira-kira dulu kajian awak pada pagi kini hari jam 6 lewat. Wa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.